pagi teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat dan sukacita ya. Senang sekali bisa beribadah bersama kalian di hari Minggu ini. Hari ini Mikael dan Gabriel akan memimpin ibadah anak. Mari kita bersukacita bersama dan selalu mensyukuri berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan menyanyi Hati-hati Tanganku. Bersyukur sekali ya teman-teman, pada pagi hari ini kita bisa melihat matahari bersinar, suara burung di sekitar kita. Bersyukur juga pada hari Minggu kita bisa beribadah memuji Tuhan bersama-sama. Setelah bernyanyi, sekarang mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa yang akan dipimpin oleh Boma. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kasih dan berkat yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitab kita. Hari ini Bapak Penatua Heru Santoso akan membacakan Alkitab untuk kita semua. Kita simak ya. Silakan Bapak Heru. Bacaan Alkitab kita hari ini dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Efesus pasal 1
ayat 3 sampai 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian sabda Tuhan. Hai adik-adik hebat, 1 minggu kita tidak bertemu. Pasti adik-adik yang pintar masih ingat nama 4 murid Yesus yang minggu lalu diceritakan. Ayo, siapa saja mereka? Ya, benar sekali, nama murid-murid itu adalah Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus. Saat ini Yesus sedang mengobrol dengan 4 murid lainnya. Kita dengarkan ya apa yang sedang mereka bicarakan di bukit yang sejuk ini. Ayo, kita duduk, kita ngobrol-ngobrol. Capek juga ya. Aku bingung deh, kenapa sih Yesus mau memilih kita menjadi murid-muridnya? Wah, ternyata tidak aku sendiri yang kebingungan. Aku bingung kenapa aku yang dipanggil, kenapa bukan orang lain sih? Aku memilih kalian karena aku sangat mengasihi kalian. Mengapa Yesus mengasihi kami? Aku mengasihi kalian karena kalian sangat berharga untukku. Dan kalian sangat istimewa. Untuk itulah aku rela berkorban untuk menyelamatkan kalian. Bukankah dengan demikian Yesus menyelamatkan kami?
Ya, betul sekali Matius. Untuk itulah aku menyebut kalian sebagai anak-anak Allah. Artinya, kalian adalah milik Allah. Anak-anak Allah akan kuberkati, kulindungi, kujagai. Wow, kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, apa yang harus kami lakukan? Sebagai anak-anak Allah, yang harus kalian lakukan adalah mengasihi orang lain, tidak membeda-bedakan mereka. Itu yang paling penting. Waduh, kita berbuat baik dengan tekun itu artinya berulang-ulang tanpa marah, bersungut-sungut, dan... Ya, kalian harus mengasihi orang lain dan senantiasa berbuat baik kepada mereka. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kalau begitu aku juga ingin menolong orang lain. Aku ingin memberi roti, makanan, dan minuman. Aku juga memberi baju kepada orang yang tidak punya baju ganti. Kalau aku, apa yang bisa aku lakukan? Thomas, kamu tak perlu ragu. Kamu bisa melakukan kebaikan dengan banyak hal. Kamu bisa menghormati orang tua, kamu bisa menghibur orang yang berduka dengan kata-katamu yang positif. Dan ketika kamu melakukan semua kebaikan itu karena Roh Kudus menolong kamu. Wah, berarti dengan adanya Roh Kudus, aku bisa berbuat baik dengan orang lain dong? Ya, tentu. Dengan pertolongan Roh Kudus, maka kamu semua bisa melakukan kebaikan. Nah, sekarang mari kita praktekkan, kita lakukan. Yuk, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Itu lebih baik. Ayo, siapa tahu nanti kita ketemu orang yang sulit dan aku mau bantu ah. Weh, hebat. Pamit ya guru. Pamit ya. Ya, lakukanlah kebaikan ya, hati-hati. Adik-adik, Yesus lebih dulu mengasihi kita. Karena kasihnya, Yesus juga sudah memilih 4 lagi murid-murid. Mereka adalah Matius, Thomas, Bartolomeus, dan Filipus. Para murid belajar untuk melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Dengan pertolongan Roh Kudus, pasti kita juga bisa melakukannya. Nah, adik-adik, minggu depan Yesus akan bertemu lagi dengan murid-murid yang lain. Selamat berkarya bagi Allah. Sampai jumpa di minggu depan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Semoga kita bisa memetik pesan dalam cerita tadi dan melakukannya dalam hidup kita. Pesan Tuhan Yesus pada kita hari ini adalah, kita baca bersama-sama ya. Aku mau dipanggil untuk berkarya bagi Allah. Kita ulangi sekali lagi ya. Aku mau dipanggil untuk berkarya bagi Allah.
Teman-teman, sekarang kita akan menaikkan dalam nyanyian sebuah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa Kami. Mari berdoa kita dengan dinyanyikan. Teman-teman, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita. Persembahan dapat kita simpan terlebih dahulu dalam kantong. Kemudian nanti pada saatnya bisa diserahkan ke gereja, atau kita bisa minta tolong orang tua untuk mentransfernya ke rekening gereja. Mari kita nyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa untuk mengiringi persembahan kita. Di sini
Terima kasih untuk persembahan dari teman-teman yang tulus. Sekarang mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Disa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Berkati tangan-tangan yang mengolah, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara dan teman kami yang sedang sakit. Semoga mereka dipulihkan ingatan kami, ya Tuhan, untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita sudah bersukacita bersama mendengarkan cerita dan memberi persembahan kita. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan yang melindungi kita dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Ingat selalu pesan Tuhan Yesus ya, dan lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sampai bertemu lagi dalam ibadah minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman. Sekarang kita siap-siap buat aktivitas ya. Judul aktivitas minggu ini adalah Mari Berkarya Bagi Allah dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Nilai Kristianinya dipanggil untuk berkarya bagi Allah. Karakter yang dibangun adalah tekun. Ayatnya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, kasih karunia-Nya. Yuk kita meneruskan aktivitas minggu lalu yang sudah dijelaskan oleh Kak Renata. Teman-teman, aktivitas minggu ini nama murid Yesus adalah Thomas, Bartolomeus,